Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia yang baru, menggantikan Presiden Jokowi di Gedung Nusantara, Jakarta. Tapi kita tidak akan bicara mengenai pelantikannya, teman-teman. Yang akan kita bicarakan itu apa yang Pak Prabowo sampaikan dalam pidatonya. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Yes, kedaulatan rakyat. Terus apa hubungannya dengan Indonesia menuju negara otoriter, Bang? Untuk mengetahui indikasinya, pertama kita perlu memahami arti dari kedaulatan rakyat. Karena ini nanti ada kaitannya dengan demokrasi yang sedang kita jalani saat ini. Coba teman-teman cek di Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat itu ada pada pasal 1, pasal pertama. Pasti ada alasannya mengapa para pendiri negara ini mencantumkan kedaulatan rakyat dalam pasal ke-1, bukan pada pasal kedua, ketiga, dan seterusnya. Dimana kita sama-sama tahu juga bahwa Undang-Undang Dasar itu menjadi landasan utama dalam setiap pembuatan undang-undang saat ini. Teorinya seperti itu, Pak. Realitanya, teman-teman bisa cek sendiri apakah produk undang-undang dari DPR yang ada sekarang itu mencerminkan Undang-Undang Dasar. Nanti kita juga akan berbicara mengenai beberapa riset bahwa indikasinya Indonesia memang berjalan menuju negara yang otoriter. Terus apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa supaya Indonesia kembali ke rel demokrasi? Itu juga nanti akan kita jawab bersama. So, selamat datang di channel saya, Anderakan, di mana kita akan bahas politik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat atau warga biasa seperti kita semua di segmen Politik Akar Rumput. Kita masuk ke lembar pertama. Apa pentingnya kita membicarakan tentang kedaulatan rakyat? Emang ada ya, Bang? Tampaknya pada kehidupan yang kita jalani saat ini. Gini, setiap 5 tahun sekali kita semua akan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tentunya kita akan memilih siapa yang terbaik untuk dipilih di antara calon-calon lain. Dengan memahami apa itu kedaulatan rakyat, bisa menjadi alat untuk screening ide dan gagasan calon yang akan kita pilih nanti itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Maksudnya ide yang dia utarakan itu solusi dari problem yang ada di masyarakat, atau ide yang dia utarakan itu cuma teori-teori tentang negara yang menurutnya baik, tapi ternyata tidak relevan dengan problem masyarakat saat ini, sehingga hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Setelah kita bisa memilih siapa yang akan dipilih, akan berdampak juga pada kebijakan-kebijakan dia saat sudah menjabat, dan tentunya itu akan berdampak pada kita semua juga, termasuk seberapa besar persentase kebebasan berpendapat akan berjalan. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah penting untuk kita bicarakan? Yes, sangat penting. Oke teman-teman, kita lanjut. Kedaulatan rakyat. Kita perlu tahu makna dari kata kedaulatannya dulu. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi. Jadi kalau kita gabungkan kata kedaulatan dan rakyat, menurut John Locke, salah satu tokoh yang membumikan demokrasi, kedaulatan rakyat itu memiliki arti bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian yang dibuat oleh rakyat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Kita juga perlu tahu, dalam bernegara tidak hanya ada konsep kedaulatan rakyat. Setidaknya ada 5 teori kedaulatan. Ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan negara. Lalu pertanyaannya, Indonesia menganut teori kedaulatan yang mana, Bang? Di kalangan para ahli, termasuk para ahli hukum tata negara, itu sepakat bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Kesepakatan itu hasil dari penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat dikenal juga sebagai negara demokrasi. Itulah mengapa Indonesia bisa dikatakan negara demokrasi, karena teori kedaulatan rakyat menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang, hukum, dan sejenisnya. Itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat. Tapi sayangnya gini teman-teman, kita tidak bisa turut andil secara langsung dalam pemerintahan
peradilan, dan bahkan dalam pembentukan peraturan. Ada sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti kedaulatan rakyat kita diserahkan kepada wakil-wakil kita di atas sana, terutama di legislatif. Ada MPR, DPR, dan DPD. Itulah mengapa saya singgung sedikit tentang DPR di awal video tadi. Karena posisi ini sangat menentukan apakah pemerintah yang berjalan itu sesuai keinginan rakyat atau tidak. Teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi yang kita bicarakan tadi, ternyata di Indonesia realitanya tidak berjalan mulus, Pak. Kita semua harus mengakui bahwa demokrasi mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini akan berdampak pada runtuhnya asas demokrasi yang mengatakan kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat. Setidaknya ada 3 riset yang mendukung pernyataan ini. Pertama, laporan dari Videm Institute. Dari 2003 sampai 2023, Indonesia berjalan turun dari negara demokrasi menuju negara otoriter. Laporan ini mencakup 3 indikator penilaian demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, kualitas pemilu, dan dominasi kontrol eksekutif. Laporan ini didukung dengan sikap pemerintah yang bertahap melemahkan dasar kebebasan berekspresi melalui banyaknya undang-undang yang membatasi media dan masyarakat. Salah satunya Undang-Undang ITE yang seringkali kita semua tahu digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan beberapa tokoh yang dianggap menghina atau menyebarkan informasi yang merugikan pihak penguasa. Undang-Undang ITE pun dinilai mengandung pasal karet yang bisa mengganggu kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Saudara, bagaimana kajian pemerintah terkait dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang selama ini dikritik tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat? Ada juga RUU penyiaran dengan segala kontroversinya yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Masuk ke riset kedua dari Human Rights Watch pada 2023. Riset ini juga menjelaskan meningkatnya pembatasan media dan intimidasi terhadap wartawan yang melaporkan topik-topik sensitif seperti korupsi atau pelanggaran HAM. Mereka diancam atau diintimidasi secara fisik. Kontrol dan tekanan politik seperti ini membuat media massa baik tradisional maupun digital berada di bawah pengaruh, sehingga mengancam independensinya, Pak. Selanjutnya, menurut laporan Freedom House pada 2023 juga mengatakan hal yang sama. Indonesia mengalami penurunan dalam indeks kebebasan sipil. Fenomena seperti ini terjadi biasanya disertai dengan meningkatnya pemerintahan yang otoriter, di mana pemerintah menggunakan berbagai perangkat dan kekuasaannya untuk membatasi hak-hak sipil dan mempertahankan kekuasaan mereka. Kalau semua ini kita biarkan, maka bersiaplah teman-teman. Indonesia menuju negara yang otoriter. Pasti ada yang membantah. Wong nyatanya saat ini kita masih bebas-bebas aja, Bang. Masih ada pemilu dan lain-lain. Ya memang saat ini kita masih agak bebas untuk bersuara. Saya juga bersyukur masih bisa membuat video ini, masih bisa mempostingnya di media sosial. Tapi nanti 10-15 tahun ke depan, apakah akan tetap sama? Sedangkan kalau kita aware, menurut data riset di atas, kan jelas indikasinya Indonesia menuju negara yang otoriter. Terus pertanyaan selanjutnya sebagai warga biasa, emang apa yang bisa kita lakukan, Bang? Yang pertama adalah pasrah dan doa. Ya, pasrah dan doa, Bang. Kita bisa berdoa dan berharap dan pemerintahan yang baru ini semoga saja aware terhadap indeks demokrasi di atas yang semakin menurun dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi yang benar, menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas. Tukang becak, pegawai, pedagang, semua memiliki hak partisipasi yang sama. Bukan hanya dalam pemilu saja ya, tapi dalam hal-hal lain seperti menciptakan ruang kritik yang lebih transparan, yang lebih gampang diakses oleh warga biasa seperti kita semua. Yang kedua, kita bisa mulai dari diri sendiri, Pak. Saya selalu berharap kalian kita semua, para pemuda, harus mau belajar berpolitik. Berpolitik itu tidak harus masuk partai, tidak harus masuk sistem. Kita aware dengan kondisi Indonesia aja itu sudah berpolitik. Apalagi kita punya solusi dari problem yang ada, itu sudah sangat membantu. Jadi tolong para pemuda jangan hanya berhenti di pikiran saja. Mari kita mulai ciptakan ruang diskusi dimanapun itu untuk ciptakan peradaban yang sehat di negara kita ini.
Mari kita sama-sama putus tren negatif demokrasi ini supaya Indonesia menjauh dari sistem otoriter. Dari semua yang kita bicarakan memang ujungnya ada pada seberapa tinggi persentase SDM masyarakat kita. Seberapa siap kita semua bangsa Indonesia menggunakan sistem demokrasi ini. Saya bukan hanya berbicara mengenai SDM warga biasa saja Pak, tapi juga para penjabat di atas. Percuma pintar, percuma sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri kalau tidak mengenal seperti apa bangsa Indonesia. Demokrasi kita terlalu meniru bangsa barat. Kita semua seringkali lupa bahwa bangsa Indonesia itu bukan mereka. Bangsa Indonesia pernah berjaya di era kerajaan, kok kenapa kita tidak ambil part-part tertentu untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar khas negara ini? Tapi Bang, itu kan sistem kerajaan, beda dengan demokrasi. Belajar dari kerajaan Nusantara bukan berarti kita harus kembali menganut sistem kerajaan. Tapi kita ambil part-part tertentu yang mendukung demokrasi kita saat ini. Contohnya ini tentang keadilan. Dalam hukum era Majapahit, semua orang tidak menerima hukuman yang sama, tapi dilihat dari kasta dia berada. Semakin tinggi kastanya, kalau dia melanggar hukum, akan semakin berat hukumannya. Karena dia punya privilege untuk lebih tahu mana yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Tentu beda dengan warga biasa yang tidak punya privilege itu. Jadi kalau boleh saya pahami konsep ini, keadilan itu bukan semua orang dikasih angka 1 untuk mencapai angka 5. Tapi kita kasih jumlah angkanya sesuai dari mana dia start. Ada yang dari angka 1, 2, 4, kita kasih kebutuhannya agar mencapai angka 5. Itulah keadilan Pak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang karena intelektual saya tidak sebagus teman-teman. Kalau ada yang ingin menambahkan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and share.